Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai priority scheduling algorithm atau algoritma schedule prioritas atau penjadwalan prioritas. Baik, di sini ada anggota kita. Yang pertama itu ada saya sendiri, Salman Al-Farizi, dan yang kedua itu ada Kang Irham Nur Alim, yang ketiga ada Kang Adnan, dan yang keempat itu ada Kang Jopron. Kita ke pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, apa sih priority scheduling ini? Priority scheduling ini atau penjadwalan prioritas adalah salah satu algoritma pada proses penjadwalan, yang dimana algoritma ini mendahulukan prosesnya yang memiliki prioritas yang paling tinggi, dimana setiap proses itu memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, apa sih yang membentuk prioritas pada proses itu? Berikut ini adalah karakteristik yang membentuk prioritas pada sebuah proses. Yang pertama itu ada time limit atau waktu limit pada sebuah proses itu. Yang kedua itu ada memory requirement. Dan yang ketiga itu ada access file, di mana proses ini mengakses file itu pertama ataupun kedua ataupun urutan lainnya gitu. Nah, itu akan menjadi prioritas pada proses itu. Yang keempat itu adalah perbandingan antara input output ledakan dengan CPU ledakan. Nah, yang kelima itu ada tingkat kepentingan sebuah prosesnya. Nah, kelima karakteristik ini yang akan membentuk sebuah prioritas pada proses. Algoritma penjadwalan prioritas ini dapat berjalan pada proses penjadwalan preemptif dan non-preemptif. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Preemptive scheduling. Preemptive, jika kita translasi secara langsung, memiliki arti mendahului. Apakah yang didahului? Yang didahului adalah proses yang sedang berjalan. Jika datang sebuah proses yang jauh lebih penting dibanding proses yang sedang berjalan, maka proses tersebut akan dilaksanakan terlebih dahulu. Prioritas ini bisa berdasarkan waktu yang dibutuhkan, seberapa penting data dari proses tersebut, dan juga kapan proses tersebut dimulai. Jika dianggap ini seperti jembatan di mana hanya satu mobil yang bisa lewat, tetapi pada jembatan tersebut ada tempat berhenti atau parkiran sehingga mobil tersebut bisa berhenti sementara. Tapi untuk lebih detailnya, kita harus pertama-tama mengerti mengenai non-preemptive. Non-preemptive adalah scheduling yang tidak memiliki proses yang mendahului sama sekali, sepenting apapun proses tersebut yang baru datang. Proses yang pertama kali datang akan pertama kali dilaksanakan dan akan dilaksanakan hingga tuntas, tanpa pengecualian. Prioritas pada non-preemptive sama seperti di preemptive, di mana tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya, data yang diproses, dan juga kapan datang proses tersebut. Jika digambarkan, ini adalah seperti antrian mobil pada jembatan yang sudah diurutkan berdasarkan prioritas dan tidak bisa berubah tengah jalan. Nah, apa sih dari tadi saya mengenai jembatan? Jika saya gambarkan, preemptive dan non-preemptive akan terlihat seperti ini. Bisa dilihat di jembatan preemptive, ada parkiran untuk mobil, sehingga jika ada mobil atau proses yang lebih penting datang, mobil tersebut bisa ke pinggir dulu atau parkir dulu untuk melewatkan mobil yang lebih penting untuk melewat. Misalkan ada semua mobil yang melewati jembatan tersebut, kemudian ada ambulan yang sedang darurat ingin melewati jembatan. Maka mobil tersebut bisa berhenti di tengah jembatan tersebut untuk parkir dan mobil ambulan bisa melewat hingga selesai. Mobil yang di parkiran tadi bisa langsung keluar setelah ambulannya telah melewati jembatan. Tetapi jika kita lihat di non-preemptive, jembatan tersebut polos, tidak ada parkiran sama sekali. Nah, maka di sini jika ada mobil truk yang melewati jembatan, kemudian ada mobil ambulan,
Mobil ambulan tersebut tidak bisa melewati hingga truk tersebut keluar dari jembatan. Tetapi, mobil ambulan tersebut akan diprioritaskan di antriannya, walaupun di antrian tersebut ada banyak mobil. Mungkin sekian penjelasan mengenai preemptif, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang keempat yaitu kelebihan. Priority scheduling memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu mudah digunakan. Hal ini dikarenakan ketika ingin menggunakan, kita hanya perlu menentukan skala prioritas dari proses yang akan kita laksanakan terlebih dahulu. Yang kedua, cepat. Hal ini dapat terjadi karena proses akan dijalankan sesuai dengan prioritas yang lebih tinggi terlebih dahulu, sehingga kita tidak perlu menunggu lama dan juga dapat menghemat waktu. Yang ketiga itu cocok untuk sumber daya dan juga waktu yang berfluktuasi. Selain itu, kita akan membahas tentang kekurangan. Priority scheduling memiliki beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses dengan prioritas yang rendah akan terbengkalai. Hal ini dapat terjadi karena ketika ada suatu proses yang lebih tinggi prioritasnya, maka itu akan diutamakan. Dan untuk proses yang lebih rendah prioritasnya, itu tuh nanti akan dikesampingkan gitu. Jadi proses yang prioritasnya rendah itu bisa saja terbengkalai karena adanya proses dengan prioritas yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, kemungkinan untuk menunggu tanpa batas. Karena yang diutamakan itu proses dengan prioritas tinggi, maka proses dengan prioritas rendah akan dapat memungkinkan untuk menunggu tanpa adanya batas waktu. Hal ini dapat terjadi ketika suatu proses dengan prioritas tinggi masuk ketika suatu proses dalam prioritas rendah sedang berada di antrian, maka hal itu dapat mengakibatkan antrian yang tidak berakhir. Lalu yang ketiga yaitu bergantung pada skala prioritas. Hal ini sama kaitannya dengan dua halaman sebelumnya, yaitu ketika suatu proses dengan prioritas rendah, maka dia akan dikerjakan setelah proses dengan prioritas yang lebih tinggi selesai. Dengan begitu, proses dengan skala prioritas rendah akan sangat lama untuk dikerjakan. Lalu, apa solusi yang ada untuk mengatasi kelemahan dari priority scheduling tersebut? Priority scheduling dapat diakali dengan cara meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam antrian secara bertahap. Hal ini dapat dilakukan ketika suatu proses yang lebih tinggi prioritasnya telah selesai, maka proses yang lebih rendah prioritasnya dapat kita tingkatkan skala prioritasnya, sehingga proses yang dalam antrian tersebut tidak menunggu terlalu lama dan juga cepat untuk diselesaikan. Contoh priority scheduling. Dilihat dari set proses, diketahui bahwa ada 5 proses yang terjadi. Lalu ada burst time. Burst time adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi proses tersebut. Lalu ada priority. Priority ini adalah sebagai acuan untuk mengetahui yang mana proses yang akan dieksekusi terlebih dahulu. Ada 2 aturan untuk membaca priority. Yang pertama adalah dilihat dari nilai terbesar hingga terkecil, lalu dilihat dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Yang saya sekarang akan gunakan adalah metode yang kedua, yaitu dilihat dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Yang dimaksud adalah sebagai contoh, yaitu P2. P2 memiliki nilai priority paling kecil, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Lalu akan dilanjutkan oleh P5, lalu P1, lalu P3, lalu P4. Untuk menjadwalkan proses ini, kita membutuhkan Gantt chart. Nah, diasumsikan bahwa kalau kita asumsikan bahwa proses ini dimulai pada waktu 0, maka P2 yang nilai priority-nya 1 yang akan dieksekusi terlebih dahulu, maka akan dimulai pada waktu 0 yang memiliki lama waktu 1 untuk menyelesaikan proses tersebut. Lalu dilanjut oleh P5 yang dimulai dari waktu 1 dan memakan lama waktu 5. Lalu dilanjut oleh
P1 ini mulai dari waktu 6 dan memiliki lama waktu untuk proses dijalankan adalah 10. Lalu dilanjutkan oleh P3 ini mulai dari waktu 16 selama 3 hingga P4 akan dimulai pada waktu 18 dan dijalankan selama 2 berakhir. Proses ini akan berakhir pada waktu 19. Waktu proses-proses ini berjalan dibutuhkannya waktu untuk menunggu, yaitu P1 butuh waktu pada 6 untuk P1 dijalankan, P2 dibutuhkannya waktu 0 untuk dijalankan, P3 dibutuhkannya waktu pada 16 untuk dijalankan, P4 dibutuhkan waktu 18 untuk dijalankan, lalu yang terakhir P5 dibutuhkan waktu 1 untuk dijalankan. Ini adalah contoh menjadwalkan proses dengan algoritma priority scheduling. Sekian, terima kasih. Dipersilakan untuk bertanya. Salam hangat dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.